Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh MC kita, pagi ini kita melanjutkan kajian kita. Hari kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan fadilah atas bacaan Al-Quran. Pagi ini kita lanjutkan dengan bab mengenai perintah untuk menjaga Al-Quran dan juga larangan untuk meninggalkannya. Di dalam bab ini Imam Nawawi mencantumkan 2 hadis saja. Hadisnya sebenarnya pendek-pendek. Namun jika kita lihat judul dari bab ini, perlu kita pahami bahwa perintah dan peringatan ini tentunya memiliki maksud dan tujuan yang sangat penting. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan mengingat kembali mengapa kita diperintahkan terkait hal ini. Al-Quran seperti halnya kitab-kitab sebelumnya adalah petunjuk bagi manusia. Sebagaimana kita telah ketahui bersama, seperti disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi jelas di situ ditegaskan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang beriman. Demikian pula dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat di surat Al-Isra ayat 9 ataupun ayat Al-Maidah ayat 48, di situ dijelaskan bahwa tidak hanya Al-Quran, namun kitab-kitab sebelumnya juga mempunyai fungsi yang sama. Jadi, jika kita lihat ke belakang, kitab-kitab sebelumnya, mungkin kita tidak terlalu jauh mundur ke belakang, kita lihat saja dari Nabi Ibrahim ya, menuju Nabi Musa. Itu dari catatan sejarah kira-kira kurang lebih berjarak 2400 tahun. Artinya setelah 2400 tahun kemudian, apa yang diajarkan melalui Nabi Ibrahim, panduan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim sudah tidak digunakan lagi atau minimal disesatkan oleh umatnya sendiri. Sehingga Allah menurunkan panduan berikutnya. Demikian juga dengan panutannya, dalam hal ini Nabi Musa. Maju mendekati kita lagi, ajaran Nabi Musa ternyata berdasarkan sejarah sudah disimpangkan oleh umatnya kira-kira sekitar 1200 tahun kemudian. Sehingga diturunkanlah Nabi Isa. Allah memberikan panduan lagi agar manusia kembali ke jalan yang benar. Kita lihat waktunya semakin pendek. Demikian juga selanjutnya. Dari Nabi Isa menuju Nabi Muhammad SAW, waktunya lebih pendek lagi. Kurang lebih 600 tahun saja.
ajaran, panduan yang telah diberikan sudah disesatkan sedemikian rupa. Tentunya untuk periode ini kita masih ingat panduan yang disampaikan oleh Nabi Isa telah sedemikian rupa disesatkan, terutama yang paling utama soal ketauhidan. Oleh karena itu Allah segera menurunkan Nabi Muhammad di masanya. Ini untuk panduan umat manusia selanjutnya. Dari sini kita lihat bahwa sangat penting sekali ya, kita memelihara, kita menjaga kitab kita Al-Quran. Agar apa? Dari rangkaian tadi kita pahami betul, agar panduan ini tidak berubah dan tetap dapat digunakan oleh manusia atau generasi kita selanjutnya. Karena fakta sejarah menunjukkan semakin modern, semakin berkembang ilmu pengetahuan manusia, maka potensi penyimpangan atas kitab-kitab Allah semakin besar. Meskipun ya, jika kita lihat sampai saat ini kurang lebih sudah 1400 tahun lebih Al-Quran masih terjaga dengan baik. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, karena kita saat ini masih mendapatkan petunjuk itu dengan lengkap dan benar. Hal ini tentunya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, berjanji menjaga Al-Quran. Jadi ini bedanya antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, di mana Al-Quran Allah dengan tegas menyatakan akan menjaganya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Jadi di situ ditegaskan Allah menurunkan Al-Quran sekaligus menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Kita sudah melihat faktanya. Pertama, kemarin sudah disampaikan bahwa Allah menjaga Al-Quran pertama di era Nabi Muhammad SAW. Setiap puasa, malaikat memeriksa, memastikan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tetap sesuai aslinya. Di era selanjutnya, para sahabat banyak menghafal Al-Quran. Demikian juga di era-era berikutnya, banyak sekali penghafal Al-Quran dan bahkan banyak sekali ulama-ulama tafsir. Sehingga tidak hanya Al-Quran dalam arti ayat-ayatnya, tetapi makna, kandungan, dan tafsirnya terjaga. Sehingga sampai saat kita, era kita, Al-Quran masih sama. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Imam Nawawi mencantumkan dua hadis. Yang pertama, hadis nomor 1002, An Abi Musa radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'ana fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa ashaddu
tafallutan minal ibili fi ukuliha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah selalu Al-Quran ini, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada seekor unta dalam ikatannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fadul Bari dan Imam Muslim nomor 791. Adapun kandungan dari hadis ini adalah anjuran membaca Al-Quran secara rutin dan mengulang-ulanginya. Dari sini kita pahami, jika Allah Subhanahu wa taala sudah menjaganya, tadi berdasarkan surat Al-Hijr, konteksnya adalah Allah yang menjaga. Perintah ini konteksnya adalah kita sebagai manusia yang diperintahkan untuk menjaganya. Dan ini sudah ditunjukkan oleh generasi-generasi sebelum kita. Artinya, salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan membacanya berulang-ulang. Karena di sini juga diperingatkan, apabila kita tidak membacanya berulang-ulang, maka akan dengan mudah terlupakan atau hilang. Dan tentunya kita semua pernah mengalami hal ini. Jadi pada saat kita sering membaca surat atau ayat tersebut, insya Allah kita akan mengingatnya. Sebagaimana kita banyak ketahui juga, masyarakat kita, setahu saya misalkan di Jawa Timur itu, karena terbiasa mulai kecil dulu ya, saya juga sudah dibiasakan membaca surat Yasin setiap minggu malam Jumat. Tanpa terasa kita hafal dengan sendirinya, meskipun kita tidak tahu artinya. Tetapi karena dilafadzkan secara terus-menerus, sehingga anak di level SD pun sudah hafal surat Yasin. Jadi itulah salah satu cara para ulama-ulama terdahulu kita memelihara Al-Quran. Idealnya memang kita memahami maknanya. Namun dalam tahapan awal adalah sangat penting untuk selalu membacanya, mengulang-ulang. Demikian pula yang dilakukan oleh para penghafal Al-Quran. Setiap saat kalau kita lihat di pesantren-pesantren tahfidz, sehabis sholat seperti kita lakukan, mereka langsung membaca terus, diulang-ulang. Ini cara simpel sebenarnya. Dan ini pula yang akan menjadi warisan kita, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Warisan kita kepada generasi penerus kita, minimal kepada anak cucu kita. Jadi kita melakukan atau berkontribusi semaksimal mungkin apa yang kita bisa untuk menjaga Al-Quran dan tidak melupakannya. Di hadis kedua, di hadis ke-1003, sebenarnya isinya tidak jauh berbeda, cuman dari periwayat yang lain. Wa an ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil Qur'ani kamasalil ibilil muaqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan orang yang mempunyai hafalan Al-Quran itu bagaikan unta yang terikat dengan tali.
jika dia menjaganya dengan selalu rutin membacanya, maka dia pasti dapat memegangnya. Akan tetapi jika dia melepasnya, unta itu pasti hilang. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Adapun kandungan dari hadis ini, pertama, menerangkan bahwasannya hafalan Al-Quran jika tidak dijaga oleh pemiliknya, maka akan lebih mudah lepas daripada seekor unta dalam ikatannya. Barang siapa mau menghafalkan Al-Quran, mengulang-ulangnya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan hal itu, memudahkan semua baginya. Dan barang siapa berpaling darinya, maka lepaslah darinya semua itu. Demikian materi yang disampaikan atau muat oleh Imam Nawawi. Sebagai penutup, sekali lagi, marilah kita sama-sama berperan dalam menjalankan perintah ini, yaitu menjaga Al-Quran dan juga berupaya jangan sampai kita melupakannya. Sekali lagi, minimal anak cucu kita semua bisa menurunkan tugas ini, dalam arti mereka juga menjaga Al-Quran ini. Paling tidak apabila nanti di akhirat kelak kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada bukti atas upaya kita menjalankan perintah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.